Apakah Marc Marquez di Gresini hanya akan sekadar numpang lewat? Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, berbicara tentang bursa transfer pembalap MotoGP yang saat ini semakin memanas setelah Marc Marquez menandatangani kontrak 1 tahun dengan Gresini pada 2024. Selain itu, Francesco Bagnaia Ducati dan Brad Binder Red Bull KTM sudah menandatangani perpanjangan kontrak. Namun dari sekian banyak rumor yang terdengar, satu-satunya yang mungkin selangkah lebih maju dari sekadar rumor adalah Fermin Aldeguer. Pembalap Moto2 ini akan debut di kelas Premier pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Aldeguer mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak. Di Borgo Panigale mereka mencoba menutup keran sedikit mengacu pada gaji sesuai kontrak. Bukankah itu berarti Ducati tidak akan dekat dengan peralatan satelitnya, tapi dia tidak akan lagi membayar gaji pembalapnya, kata Pernat. Dia akan membayar 2 dari tim Lenovo dan mungkin sepertiga yang dalam kasus khusus ini bisa jadi adalah Aldeguer yang gajinya belum besar karena dia adalah seorang pemula. Pernat mencoba menebak apa yang bisa terjadi di masa depan. Saya pikir Bastianini bersama dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo bisa menjadi salah satu calon pasar berikutnya. Namun bukan berarti dia akan meninggalkan tempatnya sekarang, ujar Pernat. Menurut Pernat, Marquez dapat memilih untuk tetap di tempatnya sekarang. Jelas ambisinya untuk naik ke pabrikan Ducati, tetapi tidak tertulis dimanapun bahwa di Gresini dia hanya akan sepintas saja, ucap Pernat. Dia telah memenangkan segalanya untuk dimenangkan baik itu di tim pabrikan maupun satelit Ducati. Jika tidak, siapa yang memaksanya melakukannya? Ucap pria asal Spanyol itu. Yamaha juga sedang memulihkan perlengkapan satelitnya saat tim pabrikannya sedang tertatih-tatih mengejar Ducati. Fabio Quartararo Yamaha, sejauh yang saya pahami, dia sedang berbicara dengan Aprilia dan tidak sepenuhnya mungkin bahwa dalam 3 atau 4 balapan ada pengumuman dia pindah tim, kata Pernat. Begitu juga karena kisah Maverick Vinales dan Aprilia mungkin sudah berakhir menurut saya, sementara di Noale mereka bisa melanjutkan dengan Alex Espargaro setelah mengatakan ingin pensiun. Alex sepertinya dia berusaha untuk memperpanjang karirnya sebagai pembalap lebih 1 tahun, ujar Pernat. Masalah lain yang dipertaruhkan adalah masalah yang dihadapi Valentino Rossi dengan Ducati. Nampaknya Yamaha rela berkorban untuk memulihkan tim satelitnya, terlebih lagi jika itu adalah tim 46. Namun jika M1 adalah motor yang terlihat di Qatar, saya rasa mereka tidak akan merencanakan kemungkinan tawaran dari Tavulia Italia, kata Pernat. Itu benar, menurut saya Marco Bezzecchi bukanlah orang yang tepat di Yamaha karena dia selalu mengatakan ingin menjadi pembalap Ducati. Saya akan mengatakannya lagi, masih terlalu dini untuk membayangkan 2025. Sekarang kami hanya perlu menikmati balapan pertama ini dan mencoba memahami bagaimana bagian-bagian yang berbeda akan cocok sebelum memutuskan pembalap mana yang akan pergi ke tim lain, tutur Pernat. Marc Marquez tercepat, Yamaha bawa secercah harapan. Hasil FP1 MotoGP Portugal 2024 dikuasai Marc Marquez yang melesat jadi pembalap tercepat dan tak terbantahkan hingga sesi berakhir. Marc Marquez langsung menebar ancaman pada sesi latihan bebas pertama yang bergulir hari ini di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Pembalap Gresini Ducati itu sukses membukukan waktu lap tercepat dengan 1 menit 40,484 detik yang tak terkejar siapapun sampai sesi berakhir. Pada sesi FP1 MotoGP Portugal 2024 ini, perhatian juga terarah pada pembalap rookie Pedro Acosta yang juga sempat melesat sebelum sempat mengalami masalah di sejumlah tikungan. Selain itu, secercah harapan juga ditunjukkan Yamaha setelah Alex Rins juga meramaikan 7 besar. Run pertama sesi free practice pertama MotoGP Portugal 2024 dikuasai pada penunggang Ducati. Jorge Martin sementara jadi yang tercepat dengan 1 menit 42 detik. Diikuti Marco Bezzecchi Pertamina Enduro VR46 dan Alex Marquez Gresini. Martin bersaing ketat dengan Jack Miller yang merebut posisi pertama. Yamaha sempat bergeliat dengan Alex Rins yang membukukan tempat pertama dengan 1 menit 42,316 detik gebrakan dilakukan rekan setim Rins. Setelah Fabio Quartararo membukukan 1 menit 42,191 detik dan melesat
menjadi yang pertama dan tercepat. Sempat disalip Franco Morbidelli, catatan waktu lap tercepat dilakukan si pembalap debutan Pedro Acosta dengan 1 menit 41,738 detik. Tersisa 20 menit, Miller kembali menyerang dengan 1 menit 41,724 detik dan merebut tempat pertama. Posisi 1, 2, 3 berurutan dihuni Miller, Acosta, dan Quartararo. Martin belum menggigit lagi seiring kecepatan pembalap lain yang meningkat. Dia justru menurun dan mengalami masalah saat melintasi salah satu tikungan dan hampir terpeleset. Martin tertahan di posisi ke-7 dan sementara kembali ke pit. Menjelang 14 menit terakhir, Marc Marquez dan pembalap tuan rumah Miguel Oliveira mulai menunjukkan taji. Oliveira melesat ke tempat pertama dengan 1 menit 41,102 detik. Tak berselang lama, Marc Marquez memecah barrier dengan tembus 1 menit 40 detik. Juara dunia 8 kali itu membukukan 1 menit 40,927 dan menduduki posisi pertama. Hingga memasuki 7 menit terakhir, belum ada pembalap lain yang mengalahkan catatan waktu lap Marquez. Hanya Rins yang kemudian mendekati dan menempel ke tempat kedua, diikuti Oliveira di tempat ketiga. Memasuki 2 menit terakhir, Brad Binder dan Maverick Vinales mulai menunjukkan kecepatan mereka. Binder memimpin 1 menit 40,689 detik. Tapi Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan menggusur Binder setelah mencatatkan 1 menit 40,484 detik. Memasuki menit-menit terakhir sesi, Maverick Vinales gantian naik ke posisi puncak. Kemudian, Brad Binder merebut tahtanya 1 menit jelang sesi berakhir. Namun, pada kesempatan terakhirnya, The Baby Alien melakukan lap yang luar biasa hingga bisa mencatatkan waktu di angka 1 menit 40,484 detik. Alhasil, dia menutup sesi FP1 MotoGP Portugal 2024 sebagai yang tercepat.